Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Hukum Lingkungan akan memaparkan materi mengenai asas, hak, dan kewajiban serta pengelolaan lingkungan hidup. Pengertian pengelolaan lingkungan hidup. Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dapat dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dari rumusan tersebut, para pakar membuat batasan-batasan atau pengertian tentang lingkungan hidup sebagai berikut. Emil Salim mendefinisikan lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia. Menurut Munajat dan Nusa Putro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatan yang terdapat dalam ruangan di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu hak asasi manusia, tetapi juga memiliki kewajiban terhadap lingkungannya. Hak atas lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan yang berlandaskan pada asas kelestarian. Hak atas lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan objektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di samping dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup mencakup baik tahap perencanaan maupun tahap-tahap pelaksanaan dan penilaian. Meskipun demikian, pengelolaan lingkungan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Peran sertanya masyarakat sangat penting dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut. 1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia. Kedua, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Keempat, setiap orang berhak untuk berperan dalam melindungi, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelima, setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencernaan dan atau perusahaan lingkungan hidup. C. Tujuan pengelolaan terhadap lingkungan. 1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. 2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. 3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. 4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. 5. Mencapai kelestarian, keselarasaan, dan keseimbangan lingkungan hidup. 6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. D. Asas pengelolaan lingkungan hidup. 1. Asas tanggung jawab.
adalah negara mencegah di lingkungannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. 2. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian, daya mendukung ekosistem dan memperbaikan kualitas lingkungan hidup. 3. Asas kelestarian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. 4. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur dan menyinergikan berbagai komponen terkait. 5. Asas kemanfaatan adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilakukan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. 6. Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda-nunda langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. 7. Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender. 8. Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. 9. Keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keagamaan, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. 10. Asas pencemaran membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. 11. Asas partisipasi adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan kelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. 12. Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai leluhur yang berlaku untuk tata kehidupan masyarakat. 13. Tata kelolaan pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efisien. Terakhir, keadilan. 14. Asas otonomi daerah adalah bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan, maka telah diatur larangan-larangan di bidang lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 yang ditunjukkan kepada setiap orang termasuk perusahaan, sehingga setiap orang dilarang sebagai berikut. 1.
melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. 2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelima, membuang limbah ke media lingkungan hidup. Keenam, membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup. Yang ketujuh, melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan. Kedelapan, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kesembilan, menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompensasi penyusun AMDAL. Yang kesepuluh, memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Secara spesifik, Har Joe Mantri mengemukakan bahwa perlindungan peran masyarakat dapat ditunjukkan untuk 1. Menerbitkan informasi kepada pemerintah tentang lingkungan hidup. 2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan tentang lingkungan hidup. Yang ketiga, membantu melindungi dan menjaga lingkungan hidup. Yang keempat, membantu perlindungan hukum. Nah, kesimpulannya, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak asasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga diatur bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengaturan mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga diimbangi dengan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup. Peraturan hak dan kewajiban atas lingkungan hidup disertai adanya ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa prinsip good governance yang menjadi dasar bagi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat, yaitu prinsip berpartisipasi masyarakat, prinsip transportasi, dan prinsip kesetaraan. Selain itu, dasar bagi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur mengenai asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu adalah asas partisipatif. Itulah pemaparan materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.